Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang kami hormati Ibu Jokebet Saludung dan Ibu Nur Hijrah sebagai dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas, yakni tentang konsep pendidikan dan pelatihan, tujuan dan materi pendidikan dan pelatihan, tahap-tahap dan prinsip pendidikan pelatihan serta kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurwanda yang bertugas sebagai moderator dan juga bertugas sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian pendidikan dan pelatihan, kemudian perbedaan pendidikan dan pelatihan, kemudian tujuan pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. Adapun anggota kelompok kami yakni Indriani yang akan membahas tentang fungsi pendidikan dan pelatihan, manfaat pendidikan dan pelatihan, jenis pendidikan dan pelatihan, metode pendidikan dan pelatihan, keberhasilan pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir akan membahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang pengertian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan pelatihan atau training merupakan teknik-teknik yang memusatkan pada belajar tentang keterampilan-keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk memulai suatu pekerjaan atau untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan atau disingkat dengan diklat merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai, di mana pegawai mempelajari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, perbedaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan lebih mengarah pada pengetahuan dan hal-hal yang bersifat umum dan terkait dengan kepribadian, kehidupan pribadi secara luas, sedangkan pelatihan mengarah pada keterampilan berperilaku secara khusus. Nah, pendidikan lebih diarahkan untuk memecahkan knowledge problem, sedangkan pelatihan lebih pada skill problem, dan keduanya digunakan secara bersama untuk memecahkan motivation problem. Selanjutnya, tujuan pendidikan dan pelatihan. Secara umum, pendidikan dan pelatihan atau diklat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. Beberapa poin prinsip dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu pertama, perbedaan individu,
Kemudian yang kedua, analisis jabatan. Ketiga, motivasi. Kemudian keempat, partisipasi aktif. Kelima, seleksi peserta pelatihan. Kemudian keenam, seleksi pengajar. Poin ketujuh, pelatihan pengajar. Poin ke-8, metode pelatihan. Dan poin terakhir atau ke-9, asas belajar. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pemateri kedua, yakni Saudari Indriani. Kepada Saudari Indriani kami persilahkan. Bagian E, fungsi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu memperbaiki kinerja para peserta. Yang kedua, mempersiapkan promosi ketenaga kerjaan pada jabatan yang lebih rumit dan sulit. Yang ketiga, mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu dapat membantu karyawan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan di bidang kerja sehingga dapat mengurangi stres dan menambah rasa percaya diri. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu sebagai proses penumbuhan intelektualitas sehingga kecemasan menghadapi perubahan di masa-masa mendatang dapat dikurangi. Kemudian bagian F yaitu manfaat pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, manfaat bagi organisasi. Yaitu meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antar atasan dan bawahan. Ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen, penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi efektif yang memperlancar proses perumusan kebijakan organisasi dan operasional. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian konflik secara fungsional. Yang kedua yaitu manfaat bagi individu. Manfaat bagi individu ada beberapa, yaitu mendorong para pegawai membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan para pegawai menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, timbulnya dorongan di dalam diri para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya, meningkatkan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri. Kemudian, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual. Yang selanjutnya, meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian, semakin besarnya tekad pegawai untuk lebih mandiri. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas yang baru di masa depan. Manfaat bagi kelompok kerja yang ketiga yaitu manfaat mengenai komunikasi yang efektif. Kemudian adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya, ketaatan semua pihak terhadap berbagai ketentuan yang bersifat normal, berlaku umum, dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maupun yang berlaku khusus di lingkungan seluruh pegawai. Kemudian, terjadinya iklim yang baik, pertumbuhan seluruh pegawai. Selanjutnya, yang terakhir, menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk berkarya. Kemudian bagian G yaitu jenis-jenis pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan adalah diklat dengan sasaran utama untuk meningkatkan karir guna memangku suatu jabatan fungsi atau pangkat tertentu secara bertahap dan untuk memperkaya atau meningkatkan keterampilan manajemen kepemimpinan serta kemampuan menciptakan metode-metode kerja baru. Kemudian diklat fungsional. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing jenis dan jenjang diklat fungsional. Untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. Kemudian
yang terakhir yaitu diklat teknis. Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai untuk karyawan. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang. Yang ke-H itu metode pendidikan dan pelatihan, yaitu yang pertama sistem magang. Sistem ini merupakan sistem yang paling tua di dunia. Sistem magang mempunyai prinsip umum yaitu belajar sambil bekerja dan sebaliknya. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem peragaan. Untuk keterampilan tertentu, seringkali dalam pendidikan dan pelatihan menggunakan peragaan dengan alat-alat tertentu serta didemonstrasikan cara pengerjaannya. Kemudian sistem bimbingan yang ketiga. Dengan sistem ini, pelajaran langsung diberikan satu persatu sehingga para pegawai akan lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian keempat, sistem latihan praktek. Dalam sistem ini, seorang lebih ditekankan pada pelaksanaan latihan praktek seperti sesungguhnya agar mereka dapat langsung bekerja. Kemudian, bagian J, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu tujuan pelatihan. Dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan, hal yang pertama harus diperhatikan adalah penentuan tujuan. Manfaat pelatihan. Yang kedua, setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat membawa manfaat baik untuk individu maupun untuk organisasi. Kemudian yang ketiga, isi materi pelatihan. Materi yang diberikan kepada peserta pendidikan dan latihan harus disesuaikan dengan tujuan. Yang keempat yaitu waktu dan tempat pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus memperhitungkan waktu karena adanya pengaturan waktu yang tepat, maka tidak ada jam efektif yang terbuang. Kemudian yang kelima, pelatih dan karyawan yang akan dilatih. Pelatih dan karyawan merupakan faktor utama terselenggaranya pendidikan dan pelatihan. Meskipun sarana dan prasarana memadai, kalau tidak ada pelatihan dan karyawan, maka tidak akan terjadi pendidikan dan latihan. Yang keenam, biaya yang dibutuhkan dalam pelatihan. Kegiatan tanpa adanya biaya maka tidak akan menghasilkan yang maksimal. Hal ini disebabkan semua aktivitas selalu membutuhkan dana betapapun kecilnya. Kemudian yang ketujuh, metode pelatihan yang dipakai. Pelaksanaan pendidikan dan latihan harus menggunakan metode yang tepat. Situasi dan kondisi pendidikan dan latihan harus diperhitungkan sehingga penerapan metode dapat disesuaikan. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitas yang diperlukan dalam pelatihan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekeliruan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.